Di sesi Q2 yang menentukan itu, suasana lintasan terasa jauh lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena persaingan, tapi karena ada satu pembalap yang benar-benar tampil berbeda, Veda Ega. Sejak awal sesi dimulai, ia langsung tancap gas tanpa ragu. Tidak ada fase adaptasi, tidak ada permainan aman. Ia langsung mendorong motornya ke batas maksimal, bahkan lebih dari yang biasa ia lakukan. Setiap tikungan diambil dengan agresif. Setiap garis racing dipilih dengan penuh keyakinan. Dan yang paling mencolok, keberaniannya. Veda terlihat seperti pembalap yang tidak ingin menyisakan apapun. Ia bermain cepat, bermain sigap, dan benar-benar mengorbankan segalanya demi satu tujuan. Mencatatkan waktu terbaik sebelum sesi praktis berikutnya. Di sektor pertama, ia sudah mulai menunjukkan kecepatannya. Di sektor kedua, ritmenya semakin menggila. Dan di sektor ketiga, disitulah semuanya terlihat jelas. Veda Ega bukan sekadar cepat, ia sedang bertarung. Satu persatu pembalap mulai ia dekati, dan tanpa ragu, ia menyalip. Bukan satu, bukan dua, tapi berkali-kali. Manuvernya tajam, presisi, dan berani. Ia masuk ke celah sempit yang bahkan pembalap lain mungkin tak akan ambil. Dalam kecepatan tinggi, ia tetap tenang, mengendalikan motor dengan kontrol luar biasa. Penonton yang menyaksikan pun dibuat tertawa, karena apa yang dilakukan Veda bukan sekadar balapan. Ini adalah pertunjukan tekad. Beberapa kali motornya terlihat sedikit liar saat keluar tikungan, tanda bahwa ia benar-benar memaksakan batas. Namun justru disitulah letak kegilaannya. Ia mampu mengendalikan situasi itu, tetap menjaga kecepatan tanpa kehilangan fokus. Lap demi lap ia lalui dengan intensitas yang sama, tidak menurun, tidak mengendur. Seolah ia berkata, ini saatnya atau tidak sama sekali. Dan ketika waktu terus berjalan mendekati akhir sesi Q2, Veda Ega memberikan satu lap terakhirnya. Lap penentuan. Ia melesat di lintasan dengan kecepatan penuh, memaksimalkan setiap meter aspal yang ada. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk ragu. Semua atau tidak sama sekali. Dan di garis finish, ia menyelesaikannya dengan catatan waktu terbaiknya sejauh ini. Sebuah bukti bahwa perjuangannya yang mati-matian di sesi Q2 malam itu bukanlah sia-sia. Veda Ega malam itu bukan hanya tampil cepat, ia menunjukkan mental seorang petarung, pembalap yang rela mengambil risiko, yang berani menembus batas, dan yang tak takut menghadapi siapapun di lintasan. Setelah menampilkan performa nyaris sempurna di Q1, semua mata tertuju pada satu nama, Veda Ega. Ia tampil tajam, presisi, dan penuh kepercayaan diri. Setiap lap di Q1 terasa begitu meyakinkan. Seolah ia sudah menemukan ritme terbaiknya. Seolah tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melangkah lebih jauh. Namun ketika masuk ke Q2, semuanya berubah. Harapan tinggi yang tadi mengiringinya perlahan berubah menjadi ketegangan. Sejak awal sesi, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Motor yang ia kendarai tidak lagi menunjukkan respon yang sama seperti di Q1. Akselerasi terasa tertahan, handling tidak sepresisi sebelumnya, dan di beberapa tikungan, Veda terlihat harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk menjaga keseimbangan. Masalah ini sebenarnya sudah tercium sejak sesi praktis pertama. Motor Honda yang ia gunakan memang terlihat memiliki kendala. Settingan belum benar-benar sempurna, bahkan sempat terlihat tim mekanik terus melakukan penyesuaian tanpa henti. Ada momen yang membuat banyak orang mulai khawatir. Motor Veda terlihat sulit untuk dihidupkan. Proses starting tidak berjalan mulus, dan itu menjadi tanda bahwa ada masalah teknis yang belum sepenuhnya teratasi. Namun, Veda tetap turun ke lintasan, tetap berjuang, tetap memaksakan diri. Karena baginya, ini bukan soal kondisi ideal, ini soal kesempatan. Dan di tengah segala keterbatasan itu, ia tetap mencoba tampil maksimal. Namun nasib berkata lain. Di salah satu tikungan, ketika ia kembali mendorong motornya hingga batas, itu terjadi. Crash. Seketika suasana berubah. Semua yang menyaksikan terdiam. Para penggemar tak bisa menahan emosinya.
Rasa kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Bukan semata karena crash itu sendiri, tapi karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Banyak yang mulai menyalahkan kondisi motor, settingan yang belum optimal, masalah teknis yang terus menghantui sejak praktis. Seolah-olah motor itu sendiri yang menjadi penyebab utama jatuhnya Veda. Karena jika melihat performanya di Q1, jelas kemampuan Veda tidak perlu diragukan. Ia sudah membuktikannya. Namun di Q2, ia seperti bertarung bukan hanya melawan lintasan dan lawan, tapi juga melawan motornya sendiri. Dan itu adalah pertarungan yang sangat sulit dimenangkan. Meski begitu, di balik insiden tersebut, satu hal tetap terlihat jelas. Mental Veda Ega. Ia tetap memilih untuk bertarung, tetap memilih untuk melanjutkan. Meskipun kondisi tidak mendukung, meskipun risiko begitu besar. Dan justru dari situ, semua orang bisa melihat bahwa yang terjadi di Q2 bukan sekadar kegagalan, tapi sebuah gambaran nyata tentang betapa besar perjuangan yang ia lakukan, bahkan ketika keadaan tidak berpihak padanya. 1. Settingan motor belum optimal. Sejak sesi praktis pertama, motor Honda yang digunakan Veda memang sudah menunjukkan tanda-tanda bermasalah. Setup belum benar-benar ketemu, terutama di bagian handling dan kestabilan saat keluar tikungan. Di level Q2 yang menuntut presisi tinggi, sedikit saja ketidaksempurnaan setting bisa berujung fatal. 2. Respon motor tidak konsisten. Di Q1, performa terlihat bagus, tapi saat masuk Q2, karakter motor berubah. Ini bisa terjadi karena perubahan suhu lintasan atau setup yang dipaksakan. Akibatnya, Veda kesulitan membaca grip ban dan reaksi motor, hal yang sangat krusial saat cornering kecepatan tinggi. 3. Masalah teknis, starting dan kesiapan mesin. Motor yang sempat sulit dinyalakan jadi indikasi ada masalah lebih dalam, entah di sistem elektronik, bahan bakar, atau mesin itu sendiri. Ini bisa berdampak ke performa keseluruhan, termasuk akselerasi dan kestabilan saat dipacu maksimal. 4. Veda memaksakan ritme tinggi. Karena sempat berada di posisi kedua di awal Q2, Veda jelas sedang dalam mode menyerang. Ia tidak menurunkan tempo, justru terus mendorong batas. Dalam kondisi motor yang tidak 100% siap, gaya balap agresif seperti ini meningkatkan risiko kehilangan kontrol. 5. Kehilangan grip di momen krusial. Crash biasanya terjadi karena hilangnya traksi, baik ban depan atau belakang. Dengan setup yang tidak ideal, kemungkinan besar grip ban tidak stabil, terutama saat lean angle tinggi di tikungan. 6. Tekanan waktu di Q2. Q2 adalah sesi singkat dan sangat kompetitif. Tidak ada waktu untuk adaptasi panjang. Veda harus langsung cepat sejak awal, dan ini membuatnya tetap push meskipun feeling terhadap motor belum sempurna. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.